Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel, edisi hari Minggu 4 Desember 2022. Permenungan hari ini saya beri judul, Pertobatan adalah syarat menerima keselamatan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar hari ini menegaskan tentang pertobatan. Makna dasar dari pertobatan adalah berbalik. Berbalik dari cara hidup yang lama sebelum mengenal Kristus kepada kehidupan baru setelah mengenal Kristus. Keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan di dalam Kristus ini menyangkut hal menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat dari hukuman dosa saja, tetapi juga sebagai Allah atas kehidupan kita. Jadi, dalam pertobatan boleh diartikan adanya pergantian penguasa dari kekuasaan iblis kepada kekuasaan Kristus dan firman. Pertobatan adalah hak mutlak dari manusia yang merupakan keputusan pribadi secara sukarela dengan menyadari keberdosaannya. Karena telah memperoleh kasih karunia yang memberi kemampuan serta hikmat kepada mereka untuk melakukannya ketika mereka mendengar dan percaya kepada kebenaran Injil. Ajakan bertobat oleh Yohanes Pembaptis pada ayat yang kedua sesungguhnya mengingatkan kita manusia bahwa ada kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia, di mana ketika manusia ingin memasuki hidup yang kekal di surganya, tidak ada cara lain selain bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah iman yang akan menyelamatkan, dan pertobatan adalah syarat untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Pertobatan yang sejati mengacu kepada saat orang tidak lagi berbuat dosa atau melawan Tuhan dengan keegoisan, tipu daya, kesombongan, kejahatan, keserakahan, dan banyak hal lainnya.
benar-benar membuang belenggu dan batasan dosa, dapat sepenuhnya mentaati dan mengasihi Tuhan, dan tidak pernah memberontak, melawan, dan menentang Tuhan. Pertobatan tentunya akan diikuti oleh buah-buah kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan menggereja, maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Karena kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh akan firman Allah sebagai pedoman atau panutan cara hidup kita, sehingga menghasilkan buah kesalehan yang berkenan kepada Allah. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun dalam kehidupan kesehariannya tidak menghasilkan buah yang baik, adalah bagaikan pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Seperti gambaran orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dalam kehidupan kesalehan yang penuh dengan kepura-puraan. Di ayat yang ke-12 dikatakan alat penampi sebagai perumpamaan Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tentu mengetahui ya, alat penampi itu seperti tampah ya, yang banyak digunakan oleh ibu-ibu untuk memilah-milah beras dari kulit gabah ataupun kerikil. Nah, hal ini untuk mengingatkan bahwa Allah sendiri yang akan memilah-milah mana orang benar dan mana orang fasik, mana orang yang beriman dan mana orang yang menolak untuk percaya. Siapa yang menyambut keselamatan dari Tuhan dan siapa yang merendahkan. Bagi mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan mempercayainya, sehingga tergerak untuk mengakui dosa dan berbalik kepada Allah, merekalah yang disebut anak-anak terang atau anak-anak Allah. Sebaliknya, mereka yang mendengarkan firman itu namun menolaknya dan menutupi dosa mereka, serta tidak mau melakukan pertobatan, mereka adalah anak-anak yang hidup dalam kegelapan dunia dan menjadi batu sandungan bagi kita semua yang masih hidup di dunia ini. Memang tidak mudah untuk menuju kepada pertobatan sejati. Dibutuhkan suatu usaha dan daya juang yang tinggi dalam mewujud nyatakannya. Pertobatan sejati membawa kita kepada pertobatan secara religius, di mana kita mulai dapat mengubah visi atau cara pandang kita tentang Allah. Sebagai contoh, penderitaan yang kita alami itu bukan sebagai musibah, namun adalah berkat tersendiri yang membuat kita menjadi semakin kuat, sabar, tabah, dan mempunyai hubungan yang intens dengan Tuhan. Semua akan tampak dari cara kita berdoa, bahkan dari cara kita bertingkah laku. Semua mengarah kepada hal yang positif dan baik, sehingga kita terbentuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang berkualitas. Kehidupan yang memiliki bobot sehingga tidak goyah ketika waktu penampian tiba, tetapi kehidupan yang tidak berbuah tidak tahan uji. Bobot kehidupan menentukan apakah kita akan bertahan atau terlepas oleh alat penampian Tuhan. Menjadi pertanyaan besar dalam hati saya, termasuk golongan manakah saya ini? Apakah masuk dalam golongan gandum yang baik yang dimasukkan dan disimpan ke dalam lumbung yang akhirnya bermanfaat dan menjadi berkat? Ataukah saya termasuk golongan debu jerami yang akan dibakar habis? Ini menjadi permenungan bagi saya yang membuat saya tersadar bahwa saya membutuhkan pertolongan Tuhan dalam karya keselamatan yang harus saya pegang dan saya perjuangkan sehingga saya layak untuk masuk ke surganya kelak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Namun kita semua mengalami pertobatan dibaptis oleh Yesus sendiri dengan Roh Kudus serta api. Sakramen baptis diterima oleh orang yang percaya kepada Allah Bapa dan menjadi orang kepercayaan Bapa untuk siap diutus mewartakan kabar sukacita surga kepada semua makhluk yang ada di bumi. Menjadi refleksi bagi saya, bagaimana saya menghidupi sakramen baptis yang telah saya terima.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk disimak dalam permenungan saya. Ada teladan hidup yang dapat saya ambil dari bacaan Injil hari ini dari diri pribadi Yohanes Pembaptis dalam menghidupi makna baptisan yang dia terima. Saya merenungkan dalam bacaan Injil ini ada 5 teladan yang bisa saya jadikan acuan untuk menghidupi sakramen baptis yang saya terima. Yang pertama, hidup dalam kesederhanaan, baik dalam berpakaian maupun dalam keseharian yang meliputi kebutuhan jasmani. Yang kedua, sikap kerendahan hati, selalu merasa diri bukan siapa-siapa dan lebih mengutamakan kemuliaan nama Tuhan, bukan kehebatan pribadi. Yang ketiga, kehidupan yang penuh integritas, yaitu antara perkataan dan perbuatan selalu berjalan selaras. Ini mengajarkan saya supaya buah-buah Roh Kudus yang diterima melalui sakramen baptis dapat saya hidupi dengan sungguh-sungguh dalam keseharian saya. Yang keempat, pribadi yang tegas. Menjadi pribadi yang tegas memang tidak mudah. Namun, pribadi yang telah menerima sakramen baptis, saya dituntut untuk bisa bersikap jujur dan tidak berpura-pura. Yang kelima, kasih yang tulus, yaitu tidak membeda-bedakan, menyadari bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Dalam kenyataannya, selalu ada kemungkinan bagi saya untuk jatuh ke dalam dosa, entah dari sisi ekonomi, pekerjaan, relasi dengan sesama, bahkan mungkin dalam pelayanan. Ketika saya merasa lemah dan hancur hati, bahkan terkadang meragukan Tuhan, sering saya bertanya, apakah saya berharga di mata Tuhan? Menyadari saya orang yang berdosa. Namun firman Tuhan yang boleh saya renungkan hari ini membuka mata hati saya. Apa yang Tuhan lihat dari saya, sehingga Tuhan mau datang ke dunia untuk seseorang yang penuh kesalahan dan kelemahan seperti saya. Tuhan menganggap saya berharga di hatinya. Tuhan begitu mengasihi saya. Meski kadang saya merasa bukan siapa-siapa. Hidup saya seolah dipenuhi dengan kesalahan dan kegagalan. Orang-orang di sekeliling terkadang menolak saya, atau bahkan saya sering merasa putus asa terhadap diri sendiri. Namun satu hal yang saya pasti tahu bahwa saya teramat berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Luar biasa. Saya sangat terharu dengan firman Tuhan ini. Betapa Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya pribadi. Yesus yang adalah Allah sendiri mau datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa, tidak terkecuali dengan saya. Saya sungguh mensyukuri anugerah Tuhan ini, terlebih setelah menerima keselamatan yang saya terima melalui sakramen baptis. Saya mengandalkan pimpinan Roh Kudus untuk menyertai saya dalam segala keadaan. Mengintrospeksi diri, selalu berpikir positif dan berusaha lebih bijak dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi, dan menerapkan 5 cara hidup Yohanes Pembaptis ini yang dapat saya teladani dalam menghidupi makna baptisan ini, sehingga hidup saya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, dan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia ini diberi kesempatan untuk mengabarkan kabar sukacita tentang kedatangan Tuhan Yesus, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan siap diutus dalam melayani Tuhan. Mari kita juga mendoakan mereka yang belum percaya agar mata hati dan telinga mereka dibukakan untuk melakukan pertobatan serta menyambut kebenaran tentang Injil Tuhan. Semoga pertobatan yang digerakkan oleh Roh Kudus senantiasa menggerakkan hidup kita untuk semakin menghidupi iman dan menerima karya keselamatan yang lengkap dengan meneladani Yesus
Sang sumber keselamatan itu sendiri. Terutama dalam minggu-minggu Advent ini, menjadi kesempatan bagi kita semua untuk terus-menerus memperbaiki diri dan mencari visi tentang Allah yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian kita dapat benar-benar menyambut kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan hati yang penuh sukacita. Demikian permenungan yang boleh saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam.